Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurwinda Ma'ruf, nomor induk mahasiswa 151421040, kelas 1B jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Kompetensi guru merupakan hal yang serius dalam pendidikan. Guru harus memiliki 4 kompetensi dasar agar memiliki kepercayaan diri di kelas. 4 kompetensi dasar tersebut yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Dan untuk kasus kekerasan yang banyak terjadi akhir-akhir ini, menurut saya hal ini berhubungan dengan kompetensi guru pada kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum. Namun analisisnya akhir-akhir ini banyak kasus yang menyimpang dari kompetensi kepribadian pada guru. Salah satunya kasus kekerasan guru terhadap murid saat ini masih banyak terjadi. Yang baru terungkap adalah tindakan pemerkosaan murid oleh guru sekolah dasar di wilayah Kuta Utara, Bandung. Kejadian berupa penyimpangan seksual dari guru kepada muridnya tak boleh lagi terjadi, serta perilaku-perilaku lain yang sesungguhnya sangat memalukan dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan menjadi sorotan masyarakat Indonesia, apalagi pemerintah Indonesia telah menganggarkan dana dan APBN diperuntukkan untuk sektor pendidikan sebanyak 20%. Hal tersebut membuat sensitivitas masyarakat semakin peka. Kekerasan fisik maupun psikis bisa terjadi di mana saja. Namun ceritanya akan lain ketika terjadi di lingkup sekolah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan UNICEF 2006 di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 80% kekerasan yang terjadi pada siswa dilakukan oleh guru. Pendidikan tanpa kekerasan adalah suatu pendidikan yang ditunjukkan pada anak dengan mengatakan tidak pada kekerasan dan menentang segala bentuk kekerasan. Namun menanamkan pendidikan tanpa kekerasan di sekolah, guru dapat melakukan dengan menjalankan komunikasi yang efektif dengan siswa, mengenali potensi-potensi siswa untuk berkreasi, dan guru menghargai siswa sesuai dengan talenta yang dimiliki siswa tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Motivasi merupakan salah satu unsur dalam mencapai prestasi belajar yang optimal. Selain kondisi kesehatan secara umum, intelijensi, dan bakat minat. Menurut teori humanistik dari Maslow, motivasi seseorang berasal dari kebutuhannya, sehingga perilaku manusia berorientasi pada pemuasan kebutuhan dan pencapaian tujuan. Motivasi belajar merupakan faktor fisikis yang bersifat non-intelektual. Peranannya yang khas adalah penambah semangat untuk belajar. Peranan motivasi untuk belajar antara lain yang pertama, peranan motivasi dalam menentukan penguatan belajar. Artinya motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak yang belajar dihadapkan pada sesuatu masalah yang memerlukan pemecahan dan hanya dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang perlu dilaluinya. Yang kedua, peranan motivasi dalam memperjelas tujuan belajar. Peranan motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya dengan kemaknaan belajar. Peserta didik akan tertarik untuk belajar
sesuatu jika yang dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati manfaatnya bagi peserta didik tersebut. Yang ketiga, motivasi menentukan ketekunan belajar. Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu akan berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan harapan memperoleh hasil yang baik. Dengan demikian, motivasi memiliki peran strategis dalam belajar, baik saat akan memulai belajar, saat sedang belajar, maupun saat berakhirnya belajar. Baiklah, itulah jawaban dari beberapa pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.